di sini untuk menggantikan beliau. Ya, kita dari PT Softex Indonesia, kalau tahu PT Softex Indonesia, saya cerita sedikit ya historinya PT Softex Indonesia itu adalah FMCG product based on paper product. Kita mulai berdiri di 1976, which is itu sudah sekitar 37 tahun. Kemudian produk yang kita hasilkan itu kita distribusikan ke domestik, baik di domestik maupun di worldwide. Kemudian ini adalah produk-produk kita. Kalau kita lihat di samping ini, mungkin kalau yang wanita sudah tahu. Ya, di sini Softex sendiri membalut. Kemudian ada V-Class, kemudian ada Sweety Baby Diapers. Mungkin belum tahu bahwa ini adalah produk dari PT Softex Indonesia, Sweety popok bayi. Kemudian kita punya second brand yaitu Happy Nappy, kita punya Confidence, dan kita punya tisu basah. Dan semua ini adalah distribusi dan kita tujukan untuk target market yang berbeda, yaitu babies, teenager, adult, dan elderly. Sales revenue kita sampai dengan tahun ini adalah over 200 billion USD, yaitu 2T lebih. Kemudian distribusi kita menggunakan distribusi multi distributor. Di multi distributor ini kita menggunakan 151 distribusi yang distribusi secara nasional. Bisa dilihat di sini distribusi dari secara nasional yang kita lakukan menggunakan 151 distributor. Kemudian kalau kita sekarang berbicara dengan channel composition sendiri PT Softex Indonesia itu omset terbesar sebenarnya kita bukan di modern, yaitu di tradisional. Tradisional market itu merupakan kontribusi terbesar dari omset kita, yaitu about 65%. Kalau di sini adalah channel dari Sweety channel composition adalah 65 to 35%, which is Sweety adalah 85% contribution of the Softex Indonesia. Kemudian chain distribusi kita manufacturing our product, kemudian kita punya distribution center yaitu distributor, wholesaler, ke grosir, kemudian kita bisa langsung ke retailer dengan modern atau retailer langsung dan retailer langsung ke end user. Bagaimana kita achieve-nya? Right product, right price, right store, right quantity, and right time. That's why we going to achieve higher profits. Why right product? Right product for the right consumers. Yes, produk yang benar. Produk harus baik, kualitinya mesti bagus, packagingnya mesti bagus seperti yang Bapak bilang. Dengan begitu kita bisa eye catching pada saat kita dilihat di traditional market terutama. It has to be eye catching. Right product, right packaging untuk konsumer kita itu harus di develop. Kemudian right price has to be right. Mungkin kalau kita bicara di modern market, kita berbicara lebih gampang ya, karena konsumer datang ke modern market. Tapi ke traditional market, konsumer yang datang ke traditional market, it's very sensitive, it's very price sensitive. Jadi pada saat kita mesti harus berhati-hati untuk menaikkan harga, karena it's very sensitive. Harga sedikit saja berubah, akan berkurang margin grosir atau margin semi grosir, itu akan menyebabkan menurunnya jumlah sales. Kemudian right store, kita bisa dalam mendistribusikan produk kita membagi small retail, kemudian kita membagi ke semi grosir, kita membagi ke grosir. Itu yang pembagian yang kita lakukan. Small retail
kita menggunakan cara yang berbeda dengan semi grosir. Semi grosir kita menggunakan cara yang berbeda dengan grosir. Misalnya tadi yang dibilang grosir yes, grosir perlu diskon. Semi grosir juga perlu diskon yang besar dari distributor. Tetapi penggunaan dan activity yang kita lakukan di sales harus dibedakan antara semi grosir dan grosir. Mungkin tidak melulu diskon push yang kita mesti harus lakukan, tetapi hal lain seperti engagement, seperti gathering itu yang kita lakukan. Kemudian right quantity. Untuk selling di traditional market terutama, kalau untuk di modern market mungkin the big SKU should be there. Tetapi untuk di traditional market kita mesti harus berhati-hati pada SKU. Pada saat SKU itu tidak cuma pada kita harus selling saset. Pada saat di sini, pada saat di traditional market mereka memerlukan saset, tetapi bagaimana bentuk karton kita? Bagaimana bentuk karton kita? Apakah sesuai dengan kuantitinya? Pengalaman yang terjadi mungkin secara company kita memikirkan bahwa higher profit itu ada di box yang lebih besar. Kalau kita lihat, jadi company itu meminta bagaimana kalau boxnya dibesarkan, jadi kuantitinya itu besar dari 120 instead of 120 ke 192. Jadi kebetulan kita lakukan hal tersebut, tetapi ternyata hal tersebut benar atau salah dilakukan. Ternyata yang tadinya isinya 120 kemudian menjadi 192. Ternyata retail itu yang kita tawarkan adalah, oh gimana Bu ya, gimana kalau kita nggak ambil setengahnya aja. Setengahnya justru lebih kecil, 96. Jadi otomatis akan menurunkan omset dari penjualan kita. Jadi hal-hal tersebut, right SKU, right quantity itu mesti harus benar-benar kita perhatikan. Right time. Kenapa right time? Pada saat, apalagi di traditional market, pada saat barangnya kosong dan salesperson kita tidak datang pada saat yang tepat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya mereka tidak akan membeli lagi, loss of opportunity. Karena hal itu di produk kita sendiri, pembalut pada saat orang menstruasi tidak bisa terjadi pada setiap saat, itu hanya terjadi sebulan sekali. Baby diapers juga, mereka menggunakannya adalah pada akhir bulan, mereka akan membeli kuantiti yang besar. Nah, the right time untuk delivery ke retailer itu hal-hal yang sangat perlu diperhitungkan. Kemudian kita berbicara dengan push and pull action activity di retail. Ya, it has to be pulled by consumer. Yes, seperti yang sebelumnya pembicara yang dibilang oleh Bapak bahwa yes, barang kita, awareness dari barang kita harus benar-benar bagus. That's why traditional marketing seperti TV itu it's very important. Barang kita kalau mau dijual tradisional harus bisa di-pull oleh market. Tetapi activity push untuk ke retailer itu biasanya harus juga dilakukan karena semakin banyaknya kompetitor, semakin banyaknya pesaing yang pasti akan menawarkan hal yang lebih. Tetapi kita mesti harus benar-benar selektif untuk memberikan activity apa yang cocok untuk produk kita. Yang pertama, brand visibility. Brand visibility, good packaging has to be eye-catching, ya. Seperti ini materinya, product display, shop blind, product display, shop blind. Hal-hal seperti ini itu mesti harus kelihatan. Jadi penataan dari tradisional market pada hal ini adalah sebenarnya
termasuk engagement juga. Jadi kita juga harus engagement kepada retailer tersebut sehingga mereka mau memasang produk kita. Ya, sometimes untuk traditional market kita memerlukan sewa, tetapi sewanya tidak semahal di modern market, of course. Kemudian yang bisa kita lihat adalah brand activation. Brand activation yang kita lakukan di sini juga bermacam-macam. Seperti Softex Indonesia, kita melakukan push and pull activity. Pada saat kita menjalankan activity ini adalah Tok Tok Sweety, kita menjalankan ke grosir, kita jalankan ke retail, sekaligus kita jalankan ke end user. Kenapa? Kita tunjuk adalah salah satu grosir yang dekat dengan pasar. Di situ grosir yang dekat dengan pasar itu yang biasa menjual barangnya ke retail di dekat mereka. Kemudian di daerah kemungkinan tersebut kita juga jalankan activity yaitu direct selling, pengenalan produk kita. Jadi dengan begitu user kita dapat, kemudian retail kita dapat, otomatis grosirnya karena barangnya ambil dari grosir, otomatis grosirnya juga akan mengambil barang kita, otomatis akan terjadi pull and push activity. Ini activity yang kita pernah lakukan adalah Tok Tok Sweety, kita jalankan juga ke end user, kita jalankan ke retailnya juga, otomatis barangnya juga kita ambil dari grosir terdekat dengan cara ada tukar bungkus juga, dan kemudian kita ada activity kompetisi branding di retail terdekat. Acara ini cukup sukses dan berlanjut sampai saat ini. Kemudian ini juga salah satu acara yang kita activation yang kita lakukan adalah 7 Keajaiban Dunia. Sebenarnya ini adalah selling dan branding activity. Di sini kita lakukan secara nasional. Memang hadiahnya cukup besar, yaitu mobil dan segala macamnya ini. Dan di sini terlihat branding activity yang kita lakukan sangat menarik konsumen untuk bisa membeli produk kita. Jadi hal-hal seperti ini memang kita create, yang harus kita create untuk meningkatkan visibility dan terutama pasti akan meningkatkan penjualan di traditional market. Kemudian kita juga mengadakan ini semi grosir tour ya. Kita tidak fokus ke grosir. Kenapa? Karena seperti tadi cash apa Pak tadi Pak? Cash money mesin ya Pak ya. Cash money mesin grosir. Cash eating mesin. Oke, cash eating mesin. Ya, grosir. Grosir pasti yang dibilang cash eating mesin, yes, benar sekali. Berapa diskon yang kamu bisa dapat? Berapa diskon yang kamu bisa berikan kepada saya? Kalau kamu nggak bisa berikan diskon yang lebih besar, saya pindah ke kompetitor yang lain. Itu hal yang biasa dilakukan di kompetisi saat ini. Nah, semi grosir mungkin hal yang kadang-kadang suka terlupakan. Kadang-kadang mungkin kita fokus karena distribusi kita juga tidak terlalu vehicle-nya tidak terlalu banyak, jadi tidak fokus untuk ke grosir yang semi seperti ini. Tetapi hal-hal seperti ini mesti harus diperhatikan, karena semi grosir ini dia juga sometimes dia distribute lagi barang-barangnya untuk ke retail. Jadi semi grosir tour juga kita lakukan untuk engagement dari semi grosir tour juga kita lakukan adalah untuk engagement kepada
pihak-pihak semi grosir, sehingga mereka memperhatikan barang kita dan akhirnya mereka melakukan penjualan yang besar kepada barang kita ke retail. Kemudian distributor reward yang pasti mungkin dilakukan juga, cuman distributor reward yang kita lakukan kali ini agak berbeda. Yang komitmennya kita lakukan adalah komitmen di depan. Kita kasih lebih dulu mobilnya, kita kasih lebih dulu barangnya, sehingga komitmen ke depannya bersama dengan distributor kita akan meningkatkan penjualan, meningkatkan omset, dan bersama-sama bekerja sama dengan distributor. Saya kira cukup dari PT Softex Indonesia. Terima kasih.